terlarang. Jadi yang terakhir berselisih ya, putusan ya. Jadi ada regeling, ada berselisih. 3 jenis dasar hukum itu tidak ada satupun yang menyatakan khilafah sebagai ajaran terlarang. Hari ini mulai. Nah, karena itu kalau mereka memframing khilafah terlarang, maka semua di antara kita yang punya ikatan akidah Islam kuat itu harus lebih ramai mengatakan khilafah adalah kewajiban ajaran Islam. Lah kalau kita diam, maka omongan yang menyatakan ajaran khilafah ini kejahatan ini akan tidak benar. Maka umat akan dijauhkan dengan ajaran agamanya gitu kan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Penting ternyata hari ini selain pertarungan hukum juga pertarungan opini. Karena itu kita butuh youtuber ya, influencer meskipun channelnya kecil-kecil tapi ini seperti lebah gitu ya. Nah, ketika ada tulisan yang memberikan framing dukungan, itu membantu sekali dalam proses persidangan. Bahkan ada perkara tidak jadi kasus karena apa? Dukungan opini di sosial media itu kuat, akhirnya kasusnya nggak jadi naik. Karena setelah saya amati, kriminalisasi itu pasti didahului dengan pengkondisian opini publik. Qazi Nudin sedang memberikan petuah, sedang memberikan ceramah, sedang memberikan petunjuk kepada orang-orang, kepada para penjamaahnya untuk lebih banyak menciptakan, mencetak buzzer-buzzer mereka. Qazi Nudin sedang memberikan petuah, sedang memberikan ceramah, sedang memberikan petunjuk kepada orang-orang, kepada jamaahnya untuk lebih banyak menciptakan, mencetak buzzer-buzzer mereka, dan mereka akan melawan orang-orang yang menarasikan buruk tentang khilafah. Ada beberapa hal yang saya catat, bagi saya perlu untuk saya kabarkan kepada kalian semua, karena yang harus paling berdosa, sekali lagi, yang harus paling berdosa, kenapa orang-orang mewaspadai bila ada sekelompok orang yang berbicara tentang khilafah, itu adalah kelompok Qazi Nudin dan kawan-kawan, itu adalah kelompok HTI. Karena dulu biasa-biasa aja sebelum mereka membawa kemudian visi misi khilafah dan memaksakan itu dan mencaci maki sistem demokrasi. Sebelum saya lebih lanjut, kita cek dulu. Dan mereka akan melawan orang-orang yang menarasikan buruk tentang khilafah. Ada beberapa hal yang saya catat, bagi saya perlu untuk saya kabarkan kepada kalian semua. Karena yang harus paling berdosa, sekali lagi, yang harus paling berdosa, kenapa? Orang-orang mewaspadai bila ada sekelompok orang yang berbicara tentang khilafah, itu adalah kelompok Qazi Nudin dan kawan-kawan. Itu adalah kelompok HTI. Karena dulu biasa-biasa saja sebelum mereka membawa kemudian visi-visi khilafah dan memaksakan itu dan mencaci maki sistem demokrasi. Kalau sudah dianggap nih kiai ini parah, kiai ini rusak, kiai ini cabul, baru nanti masuk ke proses hukumnya. Tapi kalau kiai ini dituding kemudian opini cepat membackup, biasanya nggak jadi tuh. Nah, karena itu hari ini kalau ada youtuber itu perannya besar sekali, itu juga punya peran. Makanya saya juga sudah menjalin beberapa komunikasi dengan sejumlah channel-channel lumayan lah di Jakarta ya, ada Bang Refli, ada macam-macam lah, Bang Edi dan yang lainnya. Itu ini adalah bagian dari upaya untuk melawan kriminalisasi. Termasuk yang paling masif itu kriminalisasi terhadap, bahkan bukan ada pengemban dakwahnya, ajaran Islam dikriminalisasi. Di antaranya apa? Ajaran Islam tentang khilafah. Lalu saya berulang kali sampaikan, meminjam asas legalitas ini disampaikan Dr. Taufik tadi, kalau mau mengatakan khilafah itu terlarang, maka harus ada dasar hukumnya. Nulun delictum nulla puna sin previa lege ponali. Gini saudara, yang paling berdosa di dalam orang, kenapa sampai tidak suka bila ada sekelompok orang atau orang
yang berbicara tentang khilafah itu karena Khozinuddin dan kawan-kawannya, itu karena HTI, karena mereka. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya itu dulu di pondok pesantren biasa berbicara tentang Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, biasa ngaji tentang kemudian sejarah itu biasa kita. Enggak bau kita, enggak anti kita tentang khilafah itu, enggak anti. Lalu setelah dikampanyekan oleh orang-orang HTI dan mengklaim bahwa khilafah ini wajib diterapkan, ya, tidak ada khilafah itu dikatakan terlarang kecuali ada dasar hukum yang menyatakan khilafah terlarang. Kita cek pertama regelingnya atau aturan perundang-undangannya, ada nggak satu pasal yang menyatakan khilafah terlarang, atau barang siapa mendakwakan khilafah maka akan dipenjara 100 tahun misalnya, begitu, ada nggak? Nggak ada. Yang kedua, besihing putusan badan atau pejabat tata usaha negara, ada nggak putusan PTN yang menyatakan bahwa menimbang, menegaskan, kami memutuskan khilafah sebagai ajaran terlarang, ada nggak? Tidak ada. Putusan yang selalu dijadikan rujukan itu adalah putusan penolakan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Itu amar putusannya yang menolak gugatan hati. Nggak ada satupun amar putusan pengadilan yang menyatakan khilafah sebagai ajaran terlarang. secepat mungkin di republik ini. Maka ini yang kita kemudian tolak mentah-mentah. Apalagi mereka sampai berani mentogut-togutkan Pancasila, mentogut-togutkan NKRI, memusyrikan orang yang meninggal kalau masih dalam sistem demokrasi. Saya banyak menemukan data ustadz-ustadz mereka itu sampai berani mengatakan hal demikian. Indonesia dari mulai kemerdekaan sampai sekarang, sampai sebelum tegaknya khilafah, maka bila ada yang meninggal, maka meninggalnya kufur, dikufurkan oleh sistem. Gila nggak kira-kira? Narasi-narasi seperti ini yang menyesatkan kepada umat. Narasi-narasi seperti ini yang diusung oleh kelompok-kelompok Khozinuddin dan kawan-kawan yang membuat kita menjadi, ini bukan malah mengkampanyekan khilafah ya mereka. Mereka bukan malah kemudian mengkampanyekan khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi yang terakhir berselisih ya putusan ya. Jadi ada regeling, ada berselisih, ada berselisih. 3 jenis dasar hukum itu tidak ada satupun yang menyatakan khilafah sebagai ajaran terlarang. Hari ini mulai. Nah, karena itu kalau mereka memframing khilafah terlarang, maka semua di antara kita yang punya ikatan akidah Islam kuat itu harus lebih ramai mengatakan khilafah adalah kewajiban ajaran Islam. Lah kalau kita diam, maka omongan yang menyatakan ajaran khilafah ini kejahatan ini akan tidak benar. Maka umat akan dijauhkan dengan ajaran agamanya gitu. Karena itu hari ini di antara bentuk perlawanannya juga kita harus melakukan perlawanan dengan dakwah, menjelaskan, mendatangkan al-haq. Gak mungkin al-batil itu pergi kalau kita diam tidak menyampaikan al-haq. Nah mereka, sekali lagi kenapa digaris bawahi HTI-nya ya, khilafah ala HTI-nya, karena mereka membawa ajaran khilafah yang sudah diselewengkan sesuai kepentingan mereka. Lalu mereka klaim bahwa ini seolah-olah satu-satunya ajaran khilafah yang mesti orang lain kemudian kiblati. Lah ini masalahnya saudara, ini masalahnya. Hati-hati ya dengan giringan narasi opini kelompok-kelompok HTI itu. Kelihatannya agamis, padahal kosong melompong, nggak ada agamis-agamisnya. Mereka sedang menipu umat supaya umat kemudian terlena, tergoda hingga masuk kepada barisan mereka. Itu poinnya. Orang awam itu agar masuk dalam barisan mereka. Astagfirullahaladzim. Yang tidak sepakat tentang ajaran khilafah ala HTI itu bukan orang-orang sembarangan, bukan kita-kita.
ulama-ulama pula kok. Ulama-ulama loh. Ulama-ulama dari NU, dari Muhammadiyah. Jadi ini tipuan mereka. Hati-hati. Silakan Anda perbanyak buzzer untuk supaya katakan mengkanter atau menyerang kita yang menolak khilafah ala kalian, silakan. Mereka sedang mencabi-cabi ya ajaran khilafah. Mereka sedang mengkerdilkan ajaran khilafah. Jadi bukan anti khilafahnya. Lalu mereka seret bila ada orang yang benci tentang khilafah yang kemudian dibawa oleh mereka, maka itu anti agama. Coba bayangkan. Bukan karena khilafahnya, satu kali lagi, karena mereka gagal paham soal khilafah, dan mereka klaim kegagapahaman mereka tentang khilafah ini sebagai khilafah, lalu mereka kampanyekan kepada masyarakat, padahal mereka memahami khilafah itu gagal paham. Itu yang kita nggak mau, itu yang kita salah-salahkan, itu yang kita tidak benarkan. Khilafah ala HTI, maka harus tegas di sini, ya. Kan mereka biasa ngomong, kenapa khilafah HTI? Khilafah itu milik semua umat Islam, ajaran kita tuh. Kenapa